Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dalam tajuk Dialog Jaksa Menyapa. Edisi hari ini masih bersama saya Pusu Siregar, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Agus dan juga Bang Heru dari Kejaksaan Negeri Bengkulu. Nah, kita lanjutkan sedikit nih Bang pembahasan, karena ini informasi yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan lelang di Kejaksaan nih Bang, khususnya kendaraan. Ini banyak sekali menjadi keraguan dari masyarakat karena harus mengurus dokumennya sendiri, harus mengurus balik namanya sendiri. Seperti apa Bang, bisa diceritakan Bang? Tadi sudah kita singgung di awal ya, memang menjadi kendala juga di saat masyarakat itu banyak tidak memahami bahwa khusus lelang barang bukti kendaraan roda 2, roda 4 itu biasanya statusnya tidak memiliki dokumen. Sehingga di saat mereka ikut lelang dan memenangkan lelang, dia harus mengurus dokumen kendaraannya. Seperti saya bilang tadi, kita cuman outputnya cuma berupa risalah lelang. Itu diserahkan kepada pemenang lelang, nanti dengan dasar itulah mereka bisa mengajukan untuk pengurusan dokumen kendaraan. Oke, jadi risalah lelang itu lelang jadi pegangan untuk mengurus dokumen betul. kendaraan tersebut Bang. Itu ada jangka waktu tertentu nggak Bang? Atau nanti dipakai berkeliaran kan oleh orang tidak bertanggung jawab, dia memakai risalah lelang tadi Bang? Keputusan bukan di waktu ya, tapi di saat ini kan kebutuhan orang. Di saat dia memenangkan lelang dan membutuhkan ini supaya cepat ada dokumen, dia harus segera mengurus. Karena di dalam risalah lelang tidak ada batasan jangka waktu. Risalah lelang ini bukti kayak kita jual beli saja. Di saat itu sudah menjadi kepemilikan, dibuktikan dengan risalah lelang. Untuk itu tadi kebutuhan, kalau orang ini terkadangnya dia harus memikirkan juga loh, masa bawa kendaraan bodong terus kan. Jadi dengan adanya risalah lelang itu dia bisa mengurus dokumennya gitu. Oke. Itu yang mesti dipahami oleh pemenang lelang. Oke, jadi ini informasi penting bahwa risalah lelang tadi itu cuma membuktikan kepemilikan ya Bang. Peralihan hak ya, dari barang sitaan negara menjadi hak milik pribadi tadi. Tapi untuk dokumen pelengkapannya harus kembali diurus lagi ya Bang. Oke. Memang itu tadi case secara umum ya. Kita memang pada saat dilakukan penyidikan kepolisian, kita sudah sering memberikan petunjuk kepada penyidik supaya barang bukti itu supaya dilengkapi oleh dokumen. Ya. Tapi tadi kebanyakan memang di saat berproses barang bukti itu tidak memiliki dokumen. Paling-paling itu yang dimiliki cuma berupa STNK ya. Iya. Tapi pada saat dimintakan BPKB-nya ya kadang nggak ada. Jadi ya tadi mau tidak mau pemenang lelang harus mengurus. Biasa di pengumuman itu kami sampaikan kendaraan ini posisinya seperti ini tanpa dilengkapi oleh dokumen. Itu sudah kita umumkan. Nah, dengan adanya itu seharusnya sudah jadi pertimbangan bagi yang mau ikut lelang bahwa nanti saya mesti mengeluarkan biaya lebih untuk pengurusan dokumen, karena biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang murni untuk pembelian barang lelangan itu, tidak termasuk dalam hal pengurusan dokumen. Oke, ya jadi artinya masyarakat juga harus memahami gitu ya Bang, jangan sampai nanti ikut-ikutan saja tiba-tiba nggak tahu harus urus dokumennya dan lain sebagainya gitu ya. Bang Heru, kalau selama berjalannya Abang berprofesi sebagai jaksa nih Bang, dalam melakukan penyelidikan misalkan barang-barang yang dijadikan barang bukti misalkan, ini memang sebagian besar tidak ada dokumen-dokumennya Bang, atau seperti apa Bang? Kalau di kejaksaan kebetulan, kalau di intelijen terkait dengan, biasanya kejaksaan di intelijen kan terkait dengan penyelidikan tindak pidana khusus itu. Nah, kami melakukan penyitaan itu semuanya harus lengkap, tidak bisa tidak lengkap kayak dokumen-dokumen terkait. Kalau memang tidak ada, kami melakukan penggeledahan dan kami melakukan penelusuran aset. Itu kayak tanah, misalnya si tersangka atau terdakwa ini punya tanah, kami melakukan penelusuran aset terhadap kepemilikan tanah tersebut ke BPN atau ke keluarga-keluarganya situ, atau melakukan penggeledahan di dalam rumahnya itu.
Kemudian terkait dengan barang bukti berupa mobil atau itu kami juga melakukan penelusuran juga terhadap Dokumen. bukti kepemilikan dokumennya, STNK, BPKB, walaupun kami harus ke pihak ketiga atau pihak leasing, biasanya kan ada yang di leasingkan juga kan, pembelian secara leasing. Nah itu tetap kami penelusuran itu dan kami akan melaporkan bahwa itu berada di pihak leasing seperti itu. Nah apabila ada dokumen di pihak leasing juga itu kami koordinasi lagi kepada pihak barang bukti atau pihak tindak pidana khusus seperti itu. Dan dengan memberi keterangan bahwa mobil ini masih leasing, jadi untuk dilakukan penyitaan hanya penyitaan fisik saja dulu. Terkait dengan dokumennya nanti akan menyusul seperti itu. Oke. Tapi sebagian besar dokumen-dokumennya Harus kalau di intelijen, kalau untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan penelusuran aset itu harus lengkap semua. Tidak bisa tidak lengkap dan itu pun harus hasil dari tindak pidana atau barang bukti yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Oke, jadi ditahan beserta dengan dokumen-dokumennya artinya ya Bang. Saya ingin ke Bang Agus lagi. Kalau di Kejaksaan Negeri Bengkulu sendiri Bang, sudah seperti apa Bang? Sudah sebanyak mana barang bukti yang disita atau dilelang dan kerugian negara yang dikembalikan? Sebagai informasi ya, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Heru juga terkait penelusuran aset. Memang sekarang ini sepertinya ya pemerintah kita dalam hal ini Kejaksaan Agung rezimnya sekarang ini tidak hanya melakukan penghukuman fisik badan kepada pelaku tindak pidana. Tapi bagaimana ini kita nggak korupsi lah ya. Tidak hanya pidana badan tetapi sekarang ini cenderung bagaimana pulih keuangan negara itu. Nah, caranya bermacam-macam. Tadi semaksimal mungkin di saat seorang sudah mulai masuk ke tahap penyidikan, itu sudah ada namanya tadi Pak Heru bilang penelusuran aset. Itu tujuan untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui harta benda pelaku yang nantinya diharapkan bisa digunakan untuk menutupi. Kan kebanyakan itu kan mereka tidak mau membayar itu uang pengganti. Nah, salah satu caranya Ngakali gitu ya Bang? Ya, salah satu caranya itu dengan cara kita merampas asetnya. Kita rampas asetnya dan nanti dalam bentuk sita eksekusi namanya akan dilelang. Kalau kondisi sekarang ada di Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki gudang barang bukti sendiri. Jadi kalau Bang Poso bisa main-main ke Kejaksaan boleh dilihat, cukup besar dan kendaraan cukup banyak. Kalau nilai satuannya saya tidak bisa sampaikan secara rinci, tapi kalau kendaraan itu bisa mencapai ratusan. Ratusan. Ya, kendaraan roda digabung roda 2 atau roda 4. Kemudian juga kami juga punya gudang khusus tersendiri untuk penyimpanan barang bukti yang kecil-kecil. Itu juga cukup handphone segala macam, senjata tajam, ada juga untuk penyimpanan barang bukti narkotika. Itu ada tersimpan di sana. Kalau jumlah rincian kita bisa memberikan secara detail ya, karena cukup banyak. Dan nantinya itu kalau di kami semuanya tergantung penyelesaiannya terhadap barang bukti itu tergantung dari putusan. Kalau dimusnahkan tentu akan kita sisihkan dan kita musnahkan, dikembalikan kita kembalikan, dirampas untuk dilelang ya, dirampas untuk negara nanti akan kita lelang seperti itu. Oke, Kalau jumlahnya cukup banyak. Nanti kalau mau ada waktu silakan Bang Poso main-main ke Kejaksaan Negeri. Siap. Berarti paling banyak tugas kejaksaan ya Bang dari tahapan penyidikan sampai dengan pelaksanaan. Jadi penyelidikan sudah ada Sudah gitu. ikut ya Bang sampai ke pelaksanaan putusan ya Bang. Mau putusannya apa dari pengadilan, jaksa yang eksekusinya. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu Bang. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu dalam tajuk Jaksa Menyapa.